Baik, perkenalkan nama saya Jennifer Esther Sarenosa dengan NIM 230241169. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang pemodelan dalam sistem pendukung keputusan, atau DSS. Pengertian model dalam DSS. Model adalah representasi abstrak dari situasi nyata yang digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan. Dalam konteks Decision Support System atau DSS, model digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel, membuat proyeksi ke depan, dan memberikan gambaran berbagai alternatif solusi. Model ini bisa berupa rumus matematis, simulasi maupun representasi logis dari sebuah sistem. Kemudian jenis-jenis model dalam DSS. Yang pertama, model statistik atau regresi. Model ini memfokuskan pada pencarian hubungan antar variabel. Misalnya bagaimana harga memengaruhi jumlah permintaan. Biasanya model ini sudah tersedia dalam perangkat lunak DSS sehingga pengguna tinggal memanfaatkannya. Kemudian model keuangan. Berfungsi untuk menyusun laporan keuangan dan membuat proyeksi jangka panjang, misalnya memprediksi arus kas 5 tahun ke depan. Model ini bersifat semi-terstruktur dan umumnya ditulis dalam bahasa pemodelan khusus DSS seperti IFPS. Kemudian model optimasi. Digunakan untuk menentukan solusi terbaik dari sejumlah alternatif, terutama saat berhubungan dengan alokasi sumber daya. Pendekatan yang umum dipakai adalah linear programming, di mana model ini sering memerlukan antarmuka tambahan untuk berinteraksi dengan perangkat lunak lain. Selanjutnya, proses pemodelan. Dalam sebuah model dapat digunakan. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, identifikasi masalah akan lingkungan. Tahap ini mencakup pemantauan informasi, pemahaman budaya organisasi, serta mengetahui siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan. Semua pihak yang terlibat harus memiliki pemahaman yang sama mengenai masalah yang ada. Yang kedua, penentuan variabel. Variabel yang terlibat dalam model terdiri dari variabel keputusan, variabel hasil, dan variabel yang tidak bisa dikendalikan. Yang ketiga, forecasting. Sangat penting dalam ISS karena membantu melihat kemungkinan yang terjadi di masa depan berdasarkan data dan tren yang ada. Yang keempat, pengelolaan model. Bagian ini memastikan bahwa model dapat digunakan, dikembangkan, dan dikelola dengan baik agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kemudian, kategori teknik pemodelan. Ada beberapa pendekatan dalam pemodelan yang masing-masing memiliki tujuan dan teknik representatifnya. Antara lain, optimasi dengan alternatif terbatas. Fokus pada pencarian solusi terbaik dari jumlah pilihan yang sedikit, biasanya dengan tabel keputusan atau pohon keputusan. Optimasi dengan alternatif besar. Jika alternatif yang tersedia sangat banyak, maka digunakan algoritma atau model matematis untuk menemukan solusi. Contohnya adalah pemrograman linear atau model jaringan. Optimasi dengan rumus analitik, menggunakan formula tunggal untuk menentukan solusi terbaik. Contoh umum adalah model persediaan. Simulasi, menguji beberapa alternatif dengan eksperimen, terutama bila masalah terlalu kompleks untuk diselesaikan dengan optimasi. Heuristik, menggunakan aturan praktis untuk mencari solusi yang cukup baik walaupun tidak selalu optimal. Contohnya sistem PACAR. Model prediktif, digunakan untuk memperkirakan kondisi di masa depan, seperti model peramalan atau analisis Markov. Kemudian model lain, digunakan dalam analisis what if, misalnya pemodelan keuangan atau sistem antrian. Kemudian analisis statis dan dinamis. Analisis statis melihat kondisi pada satu titik waktu tertentu, misalnya laporan tahunan. Diasumsikan ada stabilitas dalam periode tersebut. Analisis dinamis berfokus pada perubahan data dari waktu ke waktu, contohnya proyeksi keuntungan 5 tahun dengan mempertimbangkan perubahan harga dan biaya tiap tahun. Situasi dalam pengambilan keputusan. Keputusan dapat diklasifikasikan berdasarkan sejauh mana informasi yang tersedia. Yang pertama, kepastian. Semua faktor diketahui dengan jelas. Kemudian, ketidakpastian. Informasi sangat terbatas
sehingga sulit memprediksi hasil. Selanjutnya, resiko. Ada kemungkinan yang bisa dihitung dengan probabilitas. Selanjutnya, representasi model. Untuk mempermudah pemahaman, model sering ditampilkan dalam bentuk grafis. Ada simbol standar seperti persegi untuk variabel keputusan, lingkaran untuk variabel tak terkendali, dan oval untuk variabel hasil. Hubungan antar variabel ditunjukkan dengan panah yang mengilustrasikan pengaruh langsung, ketidakpastian maupun resiko. Pada tampilan ada contoh model laba. Alat bantu keputusan dan pemrograman matematis. Yang pertama, tabel keputusan. Menyusun informasi dalam format sistematis, misalnya membandingkan hasil investasi dalam kondisi ekonomi berbeda. Kemudian, pohon keputusan. Alternatif dari tabel keputusan yang menyajikan hubungan masalah dalam bentuk grafis yang lebih ringkas. Selanjutnya, pemrograman matematis. Digunakan untuk menyelesaikan masalah manajerial yang melibatkan alokasi sumber daya terbatas. Komponen utamanya meliputi decision variable, hal yang ingin ditentukan nilainya, objective function, tujuan yang ingin dicapai, misalnya memaksimalkan keuntungan atau meminimalkan biaya. Constraint, keterbatasan sumber daya yang ada. Salah satu contoh adalah blending problem, di mana formulasi linear programming digunakan untuk meminimalkan biaya pembuatan CAT dengan kombinasi bahan baku tertentu. Simulasi. Simulasi adalah teknik yang menirukan kenyataan untuk melihat bagaimana sebuah sistem bekerja pada kondisi berbeda. Simulasi bersifat deskriptif, bukan normatif, memberikan gambaran bagaimana sistem bekerja tanpa memberikan solusi langsung. Simulasi digunakan untuk eksperimen what if, yang memungkinkan pengujian berbagai skenario tanpa risiko nyata. Simulasi cocok untuk masalah kompleks yang sulit diformulasikan dalam model matematis tradisional. Simulasi dapat dilakukan dengan pendekatan probabilistik, bergantung waktu, atau tidak bergantung waktu. Simulasi dapat membantu manajer mengeksplorasi berbagai alternatif tanpa risiko besar dan biaya tinggi seperti jika dilakukan di dunia nyata. Namun, simulasi tidak selalu menghasilkan solusi optimal, dan pembuatan modelnya bisa memakan waktu serta biaya. Kemudian, pendekatan heuristik dan kesimpulan. Pendekatan heuristik. Heuristik adalah pendekatan berbasis aturan praktis yang bertujuan memberikan solusi cepat dan cukup baik. Biasanya digunakan ketika data yang tersedia terbatas atau tidak pasti, masalah terlalu kompleks untuk dirumuskan secara matematis, waktu komputasi optimasi terlalu lama. Keunggulan heuristik adalah mudah dipahami, hemat waktu, dan fleksibel untuk berbagai masalah. Namun, solusinya tidak selalu optimal dan terkadang hanya memberikan hasil yang mendekati. Sehingga, kesimpulannya, model dalam DSS memegang peran penting untuk membantu pengambilan keputusan, memahami masalah, memperkirakan hasil, serta membandingkan alternatif yang ada. Ada berbagai jenis model, mulai dari statis hingga dinamis, optimasi hingga simulasi, hingga heuristik. Linear programming menjadi alat penting dalam optimasi untuk menentukan solusi terbaik dengan batasan sumber daya. Simulasi memungkinkan eksplorasi skenario kompleks tanpa risiko implementasi langsung di dunia nyata. Heuristik memberikan solusi praktis saat metode optimasi tradisional sulit diterapkan atau membutuhkan waktu terlalu lama. Dengan memahami jenis-jenis model ini, pengambilan keputusan dapat memilih metode yang paling sesuai dengan kebutuhan dan kondisi organisasi.